Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa hijrah. Kita akan belajar tentang beberapa pengertian peristiwa yang melingkupi, termasuk nanti adalah runtutan dari peristiwa hijrah. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita belajar pertama adalah tentang definisi hijrah. Apa itu hijrah? Dikenal ada dua macam. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Makan itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu tempat. Jadi artinya adalah meninggalkan tempat, misalnya hijrah ke Habsah, hijrah ke Taif, hijrah ke Yathrib. Jadi hijrah berpindah tempat. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu hijrah maknawiyah atau hijrah secara makna dalam arti yang berbeda, bukan hanya tempat. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. Kemudian yang kedua hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Yang ketiga hijrah su'uriyah, hijrah cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Dan yang keempat adalah hijrah sulukiyah atau kepribadian dan akhlak. Hijrah ini tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga secara esensi dan makna berbeda. Misalnya hijrah i'tiqadiyah secara keyakinan, yang dulunya orang kafir berpindah menjadi orang muslim. Hijrah pemikiran yang dulunya pemikirannya sempit atau kurang menjadi semakin pandai. Hijrah cita rasa atau kesenangan, yang dulu menyukai sesuatu yang batil, yang tidak benar, kita sekarang menyukai sesuatu yang lebih baik. Dan hijrah sulukiyah dari pribadi yang tidak terlalu baik menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Kemudian kita akan mempelajari hijrah maknawiyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah hijrah ke Habsyi. Jadi yang hijrah bukan hanya Rasulullah, ya, saya ulangi, mohon maaf. Jadi hijrah yang dilakukan termasuk oleh para sahabat. Yang pertama contohnya adalah hijrah ke Habsyi. Ketika penindasan dan penyiksaan orang kafir Quraisy makin keras, maka Rasulullah dan para sahabat berpikir untuk menyelamatkan diri. Maka turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang isinya adalah perintah hijrah. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Kalau sekarang namanya Ethiopia. Kenapa? Karena di sana ada raja yang meskipun beragama Nasrani tetapi orangnya adil. Raja Habasyah itu namanya Asimah An-Najasyi. Nah, kaum muslimin yang hijrah ke Habsyi itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Pada waktu itu, orang Quraisy kemudian mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi untuk membawa hadiah kepada Raja Najasyi. Jadi hadiah itu disiapkan, nanti akan diberikan pada Raja Najasyi, tapi dengan syarat adalah orang Muslim dikembalikan ke Mekah. Tetapi hadiah ini ditolak oleh Raja Najasyi. Selain hijrah ke Habasyah, Rasulullah juga pernah hijrah ke Taif. Orang Quraisy itu semakin berani mengganggu Nabi dan para sahabat, apalagi ketika pelindung Nabi yaitu istrinya Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib itu meninggal. Orang Quraisy itu semakin berani. Nah, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan.
atau Amul Huzni. Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah hijrah ke Taif karena 3 alasan. Yang pertama adalah Taif itu adalah kota kedua setelah Makkah. Kemudian ada Bani Thaqif. Ini suku terkuat. Nah, kalau Bani Thaqif ini nanti masuk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar untuk dakwah Islam. Dan yang ketiga adalah jarak antara Taif dan Makkah yang tidak terlalu jauh. Nah, Nabi Muhammad datang ke Taif untuk meminta perlindungan kepada Kinanah atau Abu Jalail dan Mas'ud atau Abu Kuhal dan Habib. Akan tetapi dakwah Nabi Muhammad SAW ditolak dan diusir, bahkan dilempari batu oleh para pemuda Taif. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah lari dan beristirahat di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah anak Robi'ah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah memohon ampunan dan perlindungan. Kemudian Nabi mengutus lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi yang mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk Makkah dengan perlindungannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat peristiwa perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian Aqobah ini penting karena nanti mendasari bahwa Rasulullah nanti akan hijrah ke Yathrib. Pada tahun 12 kenabian, 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada 12 orang rombongan haji dari Yathrib. Mereka menerima dan masuk Islam, kemudian melakukan baiat di Bukit Aqobah. Aqobah itu nama bukit. Baiat itu perjanjian atau sumpah setia, maka disebut perjanjian atau baiat Aqobah. Isinya adalah satu, menyatakan setia kepada Nabi Muhammad, yang kedua menyatakan rela berkorban harta dan jiwa, menyatakan bersedia ikut menyebarkan Islam, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, menyatakan tidak akan membunuh, dan menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Pada perjanjian Aqobah kedua, itu terjadi pada tahun 13 kenabian, 622 Masehi. Yang datang haji lebih banyak, yaitu 73 orang. Ini karena pada perjanjian sebelumnya, Aqobah yang pertama tadi, Rasulullah kemudian mengirim sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair datang ke Madinah datang ke Yathrib maksud saya, untuk menyebarkan Islam. Akhirnya yang berhaji selanjutnya lebih banyak. Nah, kemudian yang berhaji pada kesempatan ini membawa pesan yang meminta agar Rasulullah datang ke Yathrib dan mengajarkan Islam. Beliau menyanggupi dan kemudian memperkuatnya dengan perjanjian Aqobah kedua, yang isinya adalah penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela ajaran Islam dengan harta dan jiwa. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan dan menyiarkan Islam, dan penduduk Yathrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Itu adalah perjanjian Aqobah kedua. Kemudian Rasulullah mewujudkannya dengan meminta 12 pimpinan sebagai nakib kepada kaum mereka dalam merealisasikan baiat. 12 pimpinan itu seolah-olah seperti Al-Hawariyun, yaitu 12 orang sahabat Nabi Isa. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan hijrah ke Yathrib, ada 4 alasannya. Yang pertama, Yathrib itu tempat atau kota yang paling dekat. Kemudian Rasulullah SAW juga punya hubungan yang baik dengan penduduk Yathrib. Yang ketiga, penduduk Yathrib itu terkenal lembut, budi pekerti dan sifatnya. Dan yang keempat, bagi Rasulullah SAW, hijrah itu adalah perintah dari Allah. Nah, bagaimana permulaan keberangkatan Nabi Muhammad SAW berhijrah? Diawali ketika orang-orang Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah. Mereka merencanakan beberapa hal
kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka punya kesimpulan akhirnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mereka berembuk, bermusyawarah, dan disepakati bahwa tiap suku akan mengirimkan pemuda yang paling kuat untuk membunuh Nabi. Kenapa? Agar tiap suku mempunyai tanggung jawab dan nanti kalau akan ada balasan, membalasnya pada tiap suku. Dan mereka tidak akan berani membalas, terutama dari Bani Manaf. Tetapi malam itu Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, sementara Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau, dan para pemuda Quraisy tertidur. Ya, mereka berusaha bergadang menjaga rumah Nabi, ternyata malah ketiduran. Nabi kemudian hijrah bersama Abu Bakar dengan 2 ekor unta dan membawa bekal untuk perjalanan 10 hari atau 480 km. Biar atau agar orang Quraisy tidak bisa menyusul mereka, Rasulullah malah mengambil jalan memutar. Harusnya Madinah itu atau Yathrib itu di utara, beliau malah menuju ke selatan, yaitu menuju Gua Thur. Sementara para pengejarnya lari ke utara. Ketika berangkat ke Yathrib, Abu Bakar memberi tugas pada anaknya Abdullah untuk melacak dan melaporkan informasi tentang orang Quraisy. Sementara anak perempuannya Asma ditugasi membawa makanan, susu, dan daging. Sementara Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing di sekitar gua dan menutup jejak perjalanan Nabi dan Abu Bakar. Orang Quraisy hampir saja menemukan Nabi ketika berada dalam gua, dan Abu Bakar juga sangat cemas, tetapi Rasul mengatakan, jangan takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah memerintahkan burung merpati dan laba-laba untuk bersarang di depan gua. Nah, karena tidak bisa menangkap Rasulullah, kemudian orang Quraisy mengumumkan sebuah sayembara di pasar Ukas, di sekeliling Ka'bah, hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik tertarik dengan hadiah itu, kemudian memburu Rasulullah dengan menggunakan kudanya. Tetapi ketika mau membunuh Nabi, selalu jatuh dan terjungkal. Setelah berulang kali terjadi seperti itu, akhirnya Suraqah minta maaf dan masuk Islam. Nah, pada hari ketiga, Kamis, Nabi Muhammad SAW tiba di desa Kuba, mendirikan masjid pertama. Nah, pada hari Jumat, di Kuba, Nabi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya. Beliau juga kemudian menerima keislaman dari Salman Al-Farisi, seorang dari Persia. Dan sebelumnya, Zubair bin Awam juga memberikan jubah putih agar dipakai ketika memasuki kota Yathrib. Perjalanan ini ditempuh selama 14 hari. Karena 3 harinya di Gua Thur, padahal perjalanannya biasanya 10 hari. Tapi karena nginep dulu 3 hari di Gua Thur, jadi 14 hari. Para penduduk dari Yathrib itu menunggu di Harah, di perbukitan yang berbatu hitam. Nah, pada hari Senin 16 Rabiul Awal 20 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW tiba di Yathrib, kemudian disambut dengan tabuhan rebana dan syair yang dinyanyikan Tola al-badru alaina, dinyanyikan oleh penduduk dari Madinah. Setiap penduduk kemudian rebutan tali kekang unta Nabi agar mau tinggal di rumah mereka, tetapi Nabi tidak mengarahkan untanya, membiarkan saja, dan akhirnya berhenti di pekarangan Abu Ayyub Al-Ansori. Maka Rasul tinggal di sana sebelum membangun Masjid Nabawi dan membuat rumah di atas tanah yang beliau beli dari kakak beradik yatim piatu itu. Rasulullah kemudian mengubah nama Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah atau kota baru yang bersinar. Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah menjadi awal tahun baru Islam, yaitu 1 Hijriyah. Nah, ini tadi kita belajar tentang peristiwa hijrah mulai dari definisi, pengertian, dan sampai tibalah Rasulullah di Yathrib. Terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.